Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. Jelang Pilkada 2024, Kaesang mengaku siap lawan Anies dan Kang Emil. Soal PKS gabung Kim di Pilgub Jakarta, Prabowo dalam waktu yang tepat kami umumkan. Ridwan Kamil, saya OTW Jakarta, Yusuf Hamka, Jawa Barat. Berikut berita pilihan selengkapnya. Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Dasko memastikan politikus Golkar Ridwan Kamil yang akan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Ketua Harian DPP Gerindra, Dasko memastikan politikus Golkar Ridwan Kamil yang akan maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Dasko mengatakan Ridwan Kamil akan diusung Koalisi Indonesia Maju Bersama Gerindra, Golkar, PAN, dan Demokrat. Selain itu, dirinya juga menyebut akan ada tambahan beberapa partai lain yang akan masuk koalisi tersebut. Namun, Dasko belum mengungkap siapa sosok cawagup yang akan didampingi RK. Dirinya menyebut nama cawagup DKI Jakarta akan diumumkan dalam 2 hari ke depan. Dasko juga belum mengungkap sosok partai tambahan yang akan tergabung di dalamnya, di mana sebelumnya Dasko mengungkap akan ada tambahan partai baru yang bakal gabung di KIM. Ya, insya Allah di Kepala sudah untuk wakilnya nanti mungkin sehari 2 hari kita akan sampaikan ke media. Sama, nanti sehari 2 hari baru kita sampaikan plusnya siapa aja. Sehari 2 hari ini deklarasi ya Pak? Sehari 2 hari ini dalam rangka kita melakukan sinkronisasi dengan partai Kim dan Risma. Plusnya lebih dari 1. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberi sinyal parpol Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta. Muzani pun melontarkan pantun dukungan ke Ridwan Kamil. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani memberi sinyal parpol Koalisi Indonesia Maju mengusung Ridwan Kamil maju di Pilgub Jakarta. Muzani pun melontarkan pantun dukungan ke Ridwan Kamil. Muzani percaya Jakarta akan menjadi semakin hebat jika dipimpin oleh gubernur yang memiliki latar belakang sebagai arsitek. Muzani mengaku komunikasi sesama parpol Kim jelang Pilkada Jakarta 2024 kian intens. Namun, Muzani masih enggan memberikan kode lewat pantun perihal cagup yang berpotensi akan mereka usung nanti. Dirinya juga mengatakan sosok pendamping Ridwan Kamil menunggu pantun berikutnya. Jakarta jawabannya pakai pantun. Ke Pangkalan Jati beli babat. Makan bubur sama lotek. Provinsi DKI akan semakin hebat kalau gubernurnya seorang arsitek. Wakilnya untuk cawagupnya gimana? Cawagupnya ada pantun juga nggak? Nggak, tunggu pantun berikutnya. Tapi untuk partai-partai Pak, itu sudah sejauh mana sih? Karena kan Kim Plus ini dianggap bisa menjaring partai lain. Pokoknya untuk wakil gubernur dan Kim Plus atau Kim Min gitu, tunggu pantun berikutnya. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP, Said Abdullah memastikan pihaknya mempunyai calon sendiri yang akan diusung di Pilgub Jakarta 2024. Calon tersebut kini masih dirahasiakan karena masih dalam proses penggodokan. Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan alias PDIP, Said Abdullah memastikan pihaknya mempunyai calon sendiri yang akan diusung di Pilgub Jakarta 2024. Calon tersebut kini masih dirahasiakan karena masih dalam proses penggodokan. PDIP menyatakan punya calon sendiri untuk Kim Plus. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Said saat PDIP tertarik bergabung dengan Kim Plus untuk Pilgub Jakarta. Meski begitu, dirinya mengungkapkan bahwa partainya masih sibuk dalam mencari rekan koalisi. Dirinya juga mengemukakan dalam penjajakan koalisi dengan partai lain,
tidak akan membahas sosok calon terlebih dahulu, ia juga mengungkapkan bahwa yang terpenting saat ini adalah kebijakan visi misi. Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, memastikan akan lebih dari satu partai politik lain yang akan bergabung ke Koalisi Indonesia Maju alias KIM pada Pilgub Jakarta 2024. Kami butuh 24 kursi untuk di DKI. Betul. Maka kemudian lintas partai berbicara. Kalau belum apa-apa orang, kemudian kursinya tidak dihitung, maka kemudian bisa mentok kepada urusan orang. Berarti proses yang terjadi. Padahal yang paling penting di balik orang itu bagaimana kebijakan, visi misi yang akan diemban oleh setiap kali. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengaku siap berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2024. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, Kaisang Pangarep mengaku siap berlaga di Pilkada DKI Jakarta 2024. Kaisang mengatakan siap bila nantinya harus melawan Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Meski demikian, Kaisang menerangkan hingga kini dirinya belum memutuskan untuk maju di wilayah mana dalam gelaran Pilkada serentak 2024. Namun Kaisang menyampaikan PSI dalam waktu dekat akan segera memberikan rekomendasi kepada mantan Kapolda Jawa Tengah, Komjen Ahmad Lutfi, untuk bertanding di Pilkada Jawa Tengah. Seperti yang saya bilang sebelumnya, Jawa Tengah ini rekom dari PSI akan segera kami berikan kepada Bapak Ahmad Lutfi. Dan untuk DKI, kita sambil masih menunggu. Saya sendiri seperti yang Gus Ketum tadi masih bilang, masih istikharah dulu. Tapi ketika ada permintaan dari masyarakat, terkhusus DKI, ya saya siap melawan Pak Anies Baswedan. Saya pun juga siap untuk melawan Pak Ridwan Kamil. Saya kira itu aja. Ya, terima kasih. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menanggapi soal wacana gabung Koalisi Indonesia Maju Plus menjelang Pilkada Jakarta 2024. Caimin mengatakan jelang Pilkada semua sama, tidak ada Kim Plus dan tidak ada Kim Jong-un. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa, Muhaimin Iskandar, menanggapi soal wacana gabung Koalisi Indonesia Maju Plus menjelang Pilkada Jakarta 2024. Caimin mengatakan, jelang Pilkada semua sama, tidak ada Kim Plus dan tidak ada Kim Jong-un. Caimin menegaskan, dalam Pilkada semua pihak memiliki peluang yang sama. Hingga saat ini, PKB pun masih fokus menggodok hal tersebut. Caimin juga mengatakan, koalisi di pemilihan presiden sudah berakhir seiring dengan penetapan presiden dan wakil presiden. Dirinya menyampaikan, semua parpol memiliki kedudukan yang sama dalam Pilkada 2024. Nah, sampai hari ini saya nggak ngerti Kim Plus itu apa. Kalau sudah Pilkada itu ya sudah semua pihak sama. Tidak ada Kim, tidak ada Jong-un. Tidak ada Jong-ul, nggak ada Kim yang kimchi, nggak ada. Dari yang nggak ada itu. Pokoknya bagi kami Pilkada itu semua partai sama, ada cocok dalam berbagai perkembangannya. Itulah kita bareng, kita jalan. Nah, tentu saya tidak menangani detail ya nanti bagaimana nanti Des Pilkada yang akan memprosesnya. Tapi bahwa dengan kehadiran PSI ke sini pasti PKB akan sangat menjadikan perhatian untuk bisa meningkatkan kerjasama. Sekretaris Jenderal Amanat Nasional PAN Edi Suparno membantah kabar yang menyebutkan pembentukan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus untuk menjagal Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta. Sekretaris Jenderal Amanat Nasional PAN Edi Suparno membantah kabar yang menyebutkan pembentukan Koalisi Indonesia Maju Kim Plus untuk menjegal Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta. Edi membantah bahwa Kim mendorong agar terjadi kotak kosong di Pilkada Jakarta. Dirinya mengatakan tidak ada desain untuk menciptakan kotak kosong di Pilkada. Edi mengatakan kotak kosong terjadi saat semua partai politik sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Dirinya juga menegaskan
tidak ada konspirasi untuk meninggalkan Anies di Jakarta. Itu untuk jegal Anies? Bagaimana? Saya masih coba memahami bagaimana cara menjegalnya gitu ya. Tapi yang namanya kita berpolitik kan kita berpolitik ingin guyup ya, ingin maju, demokrasi juga harus tetap hidup. Jadi peluang bagi terciptanya dua pasangan calon untuk berlaga baik di Jakarta maupun di Jawa Barat, ya saya kira itu tetap terbuka luas ya. Jadi menolak kota kosong ya Pak? Kenapa itu? Menolak kota kosong ya? Kota kosong itu merupakan bagian daripada fenomena di pilkada ya, bagian dari demokrasi kita. Kita sudah melihat di tahun-tahun sebelumnya itu terjadi. Saya sekarang malah melihat ya di kabupaten kota banyak calon-calon yang akan maju itu menargetkan untuk bisa mendapatkan kota kosong. Dan ini saya rasa fenomena baru ya yang semakin kental kita lihat di pilkada tahun 2024. Ya, ini juga merupakan catatan, tetapi bukan berarti bahwa itu merupakan hal yang dilarang dalam demokrasi kita. Itu tentu bisa dijalankan. Apakah itu yang diupayakan dari Kimpres? Apa itu yang diupayakan dari Kimpres atau seperti apa Mas Edi? Apa itu? Melawan kota kosong itu. Enggak, kita tidak ada desain khusus ya untuk kita menciptakan kota kosong dimanapun ya. Tetapi ya kita kan melihat bahwa kota kosong itu bisa terjalin ketika semua partai-partai sepakat mengusung pasangan calon yang sama. Ya apakah karena ada ikatan emosional atau karena ada pandangan bahwa ini adalah calon yang terkuat untuk diajukan sehingga mereka semua bergabung sana. Ya saya rasa itu pertimbangan-pertimbangan, tetapi tidak ada pertimbangan lain di luar itu. Gitu. Jadi kalau sampai ada teori konspirasi untuk menggagalkan salah satu calon untuk maju di Pilgub ini tidak ada. Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Bakal calon Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman dan bakal calon Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto di rumah dinas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Andi mengatakan kehadirannya sekaligus meminta dukungan kepada Partai Golkar agar mendapatkan rekomendasi maju di Pilgub Sulawesi Selatan. Andi mengklaim secara lisan Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto sudah menyatakan dukungan kepada pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Namun belum diumumkan karena masih menunggu proses administrasi rampung. Andi menyebut ada beberapa partai yang sudah memberikan sinyal rekomendasi dukungan untuk pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Andi Sudirman, antara lain Partai Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, dan PSI. Untuk hari ini, dalam rangka menerima arahan sekaligus tentu bagaimana Sulawesi Selatan untuk kami meminta untuk mendapatkan dukungan dalam rangka Pilgub di Sulawesi Selatan. Arahannya apa aja tadi? Ya arahannya Golkar dalam hari bersama kami insya Allah, mudah-mudahan tidak ada halangan untuk mendukung membersamai kami. Itu arahan dari Bapak Menko. Artinya sudah dikasih rekomendasi gimana? Kita menunggu tahapan juga tentu untuk penyerahan secara resmi B1 KWK-nya, dan paling penting bahwa sudah ada pernyataan resmi dari Bapak Ketum. Golkar ini sudah berapa partai yang sudah 7 ya? Untuk B1 KWK dan juga gabungan untuk keseluruhan secara surat juga dukungan sekitar 7 ya. Apa aja itu Pak? Partai apa aja? Partai Gerindra, Golkar dan Nasdem, Demokrat, PAN, ya. PSI. Udah ya? Karena akan ada siapa lagi Pak yang bakal diajak buat mendukung? Semuanya kita mau ajak sebenarnya. Komunikasi. Ya, artinya kita kan tetap menjaga hubungan dengan semua partai. Kami secara mengikuti semua prosedural yang ada, bahwa kami juga memiliki hubungan yang baik kepada semua partai. Pada intinya, prinsipnya kan kembali kepada DPP untuk kemudian memberikan arahan kepada kami bagaimana kemudian arah dukungan di Sulawesi Selatan. Sementara itu, Fatmawati mengucapkan terima kasih karena telah disambut hangat oleh jajaran Partai Golkar dalam kesempatan itu. Fatmawati mengaku mendapatkan arahan langsung dari Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Yang utama kami terima kasih kepada Ketua Umum Partai Golkar, begitu juga jajaran keluarga besar Partai Golkar yang telah menerima kami, lalu kemudian kami tadi telah mendapatkan arahan dari Pak Ketum langsung, dan alhamdulillah
Partai Golkar insya Allah akan membersamai perjuangan kami untuk mengikuti kontestasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sulawesi Selatan. Tentu ini satu kekuatan dan semakin memantapkan langkah perjuangan kami insya Allah menuju kemenangan di Pilgub Sulawesi. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengungkap dalam waktu yang tepat akan mengumumkan PKS sebagai anggota baru Koalisi Indonesia Maju untuk bekerja sama di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Prabowo mengaku terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan PKS. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengungkap dalam waktu yang tepat akan mengumumkan PKS sebagai anggota baru Koalisi Indonesia Maju untuk bekerja sama di pemilihan Gubernur Jakarta 2024. Prabowo mengaku terus berkomunikasi dan berkonsultasi dengan PKS. Sementara itu, pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, Prabowo menyebut hanya diundang untuk hadir muktamar PKB pada akhir tahun 2024 ini. Prabowo juga belum memastikan apakah PKB juga akan menyusul PKS yang sudah hampir dipastikan bakal gabung dengan Kim. Pak, buat Bas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Udah ketemu PKS buat Bas Pilgub Jakarta, Pak. Hah? Kamera. Ya, ini terus kita terus konsultasi, komunikasi. Ya, insya Allah dalam waktu yang tepat. PKS berarti bakal fix gabung ya, Pak ya? Sama Kim Plus ya, Pak ya? Ya, kita PKB, Pak. Komunikasi saya diundang muktamar PKB. Ya, oke. Akan hadir, Pak. Datang apa aja, Pak? Akan hadir, Pak. Insya Allah hadir. Ya. Terima kasih, Pak. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar sebagai calon gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ridwan Kamil usai pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil memastikan resmi mendapatkan rekomendasi dari Partai Golkar sebagai calon gubernur Jakarta. Hal tersebut disampaikan Ridwan usai pertemuan dengan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto. Dalam pertemuan tersebut turut hadir Yusuf Hamka yang diberi penugasan oleh Golkar sebagai calon wakil gubernur Jakarta. Ridwan mengatakan Yusuf Hamka berganti penugasan sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat karena tidak mungkin Golkar punya dua calon di Jakarta. Sementara itu Ridwan Kamil secara resmi diumumkan sebagai calon gubernur Jakarta setelah punya pasangan. Saat ini Koalisi Indonesia Maju atau KIM masih menggodok sosok yang akan mendampinginya. Walaupun belum resmi ya, kalau resmi nanti kan di tempat yang proper. Bahwa saya tadi diminta secara resmi untuk maju sebagai gubernur daerah khusus Jakarta dari Partai Golkar. Jadi informalnya begitu, tapi nunggu formalnya kapan. Kesepakatan dari koalisi adalah pengumuman harus berbarengan dengan terpilihnya calon wakil. Nah, per hari ini calon wakilnya masih didiskusikan, partai-partai dari koalisi mengajukan nama-nama, masih sedang dibahas. Maka saya tidak, kalau ditanya siapa, kalau saya tidak tahu. Nama-namanya media bisa lihat sendirilah ya dinamikanya. Ya, selesaikan dulu, saya bicara sebentar. Nah, nanti kalau sudah disepakati di waktu yang ditentukan, pasti media diundang lagi untuk diumumkan calon wakil ya. Nah, Pak Yusuf Hamka juga tadi ikut dalam perbincangan. Gitu. Perbincangan kenapa? Karena Golkar per hari ini kan sudah mengusung Kang Deddy Mulyadi ya sebagai calon gubernur Jawa Barat, tapi disepakati juga wakilnya dari Golkar. Di Golkar itu untuk wakil sudah ada nama-nama ya, ada Pak Ade Ginanjar, ada kemudian Pak Ahmad Hidayat disampaikan, ada Pak Erwan Setiawan, kader Golkar Sumedang, ada sempat buat kalian juga namanya, kemudian ada beberapa lagi lah kira-kira, termasuk Bapak Yusuf Hamka. Jadi di web series nomor episode sekian gitu ya. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.